warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Fitra Rehana dengan NIM 310 7000721 dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pay later. Nah, jadi pay later itu merupakan salah satu layanan finansial yang paling banyak digunakan saat ini, terutama oleh kalangan muda yang ingin berbelanja dengan cepat dan juga praktis. Kemudian membeli sesuatu tanpa harus membayar di awal memang terasa menyenangkan sih, tapi di balik kemudahan itu ada resiko yang harus dipahami sebelum seseorang itu terjebak dalam masalah keuangan. Nah, pada dasarnya itu pay later merupakan layanan yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayar itu kemudian hari. Nah, fitur ini biasanya itu disertai dengan limit tertentu, bunga ataupun denda yang jika terlambat membayar. Nah, disinilah banyak orang yang mulai kurang hati-hati karena limit itu terasa seperti uang tambahan. Penggunaan pay later itu sering dipicu karena dorongan emosional seperti ingin berbelanja karena diskon, ingin memenuhi tren, ataupun karena memiliki sesuatu meski belum ada dana. Nah, lama-lama tanpa disadari itu jumlah tagihan bisa menumpuk dan juga beban keuangan menjadi berat. Nah, salah satu alasan banyak orang terlilit pay later itu karena kurangnya perencanaan pengeluaran. Nah, banyak sekali pengguna hanya fokus pada cicilan per bulan yang terlihat kecil, tapi tanpa menghitung total pengeluaran jangka panjangnya. Nah, kebiasaan ini pun bisa membuat pengguna itu merasa mampu membayar, padahal jika digabung jumlah cicilan dari berbagai platform itu bisa jauh melebihi kemampuan finansial seseorang. Nah, selain itu iklan dan promosi yang sangat agresif bisa membuat pay later itu terlihat sebagai solusi praktis, bukan potensi masalah. Nah, namun pay later itu tidak selalu negatif jika digunakan dengan bijak. Nah, layanan ini bisa membantu dalam kondisi tertentu. Nah, misalnya itu saat membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan yang penting. Kuncinya itu adalah pengelolaan keuangan yang baik. Hanya menggunakan pay later untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Nah, membatasi jumlah cicilan dan memastikan pembayaran itu selalu dengan tepat waktu. Nah, memahami kemampuan finansial diri sendiri merupakan langkah yang paling penting dalam memutuskan untuk menggunakan layanan ini. Nah, dengan memahami cara kerja, manfaat dan juga resikonya, itu kita bisa menggunakan pay later secara lebih cerdas. Nah, ingatlah bahwa keuangan yang sehat dimulai dari kontrol diri. Nah, perencanaan dan keputusan yang bijak. Jangan sampai kenyamanan hari ini bisa menjadi beban di kemudian hari. Nah, pay later itu kini berkembang menjadi fenomena yang besar dalam dunia keuangan modern. Nah, banyak orang yang menganggap kalau solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan tanpa pengeluaran uang secara langsung. Namun tidak sedikit pula yang terjebak dalam lilitan utang karena kurang memahami cara kerjanya dan juga gagal untuk mengontrol perilaku konsumtif mereka. Nah, ketika layanan ini pertama kali dikenal oleh berbagai platform digital, pay later itu dipromosikan menjadi sebagai metode pembayaran masa kini yang cepat, efisien dan juga mempermudah hidup penggunanya. Nah, orang-orang juga bisa disuguhi oleh kemudahan transaksi dengan hanya satu klik saja, dan limit yang diberikan seringkali terlihat seperti uang cadangan yang siap dipakai kapan saja. Pada konteks ini, dalam masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan membandai akhirnya terjebak pada pola yang konsumtif impulsif. Nah, jika kita itu melihat lebih dalam, pay later itu bekerja dengan logika psikologis yang kuat. Nah, layanan ini itu memisahkan waktu
pembelian dengan waktu pembayaran. Nah, secara psikologi keuangan ini membuat otak itu cenderung merasa bahwa transaksi yang dilakukan itu tidak terlalu menyakitkan karena tidak ada yang benar-benar keluar pada saat itu. Nah, pada hal ini juga disebut dengan pain of paying. Nah, ketika seseorang membayar dengan uang tunai, ia merasakan kehilangan secara langsung ketika cenderung lebih berhati-hati. Namun ketika membayar dengan pay later, rasa kehilangan itu hilang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah membeli barang tidak benar-benar dibutuhkan hanya karena proses praktis yang tidak terasa berat secara emosional. Nah, tidak hanya itu, sebagai platform belanja online yang aplikasi keuangan mempromosikan pay later dengan sangat agresif, pengguna seringkali disodorkan dengan tawaran limit yang besar, diskon khusus, cashback, dan juga cicilan tanpa bunga. Nah, promosi semacam ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena orang-orang itu merasa mendapatkan keuntungan lebih ketika menggunakan pay later. Padahal jika dihitung secara jangka panjang, biaya layanan, bunga cicilan, serta potensi dendanya itu bisa jauh lebih besar daripada harga yang dibeli. Nah, ketidakseimbangan antara informasi, pemahaman inilah yang sering sekali itu memicu masalah keuangan kita. Nah, selain faktor iklan yang membangun persepsi positif, pay later juga berkembang karena perubahan gaya hidup masyarakat. Generasi muda, terutama Gen Z dan juga milenial, sangat terbiasa dengan transaksi digital dan juga pola konsumsi cepat. Gaya tersebut serba instan ini membuat layanan pay later itu seperti bagian alami dan juga kehidupan mereka. Namun di sisi lain juga banyak sekali dari mereka itu belum memahami pendapat yang stabil, kemampuan mengatur keuangan, dan juga pemahaman tentang konsekuensi yang panjang dari berutang. Nah, situasi ini juga menjadi kombinasi yang berbahaya. Kemudahan penggunaan bertemu dengan kurangnya pengetahuan keuangan. Nah, di Indonesia sendiri juga pertumbuhan penggunaan pay later itu meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang tidak sadar bahwa limit yang besar itu bukanlah tanda keuangan yang sehat, melainkan indikator resiko yang harus diwaspadai. Nah, limit itu bukanlah uang yang gratis, melainkan potensi utang. Nah, kebanyakan pengguna baru itu memahami hal ini karena mereka itu terlambat membayar dan dikenakan denda yang tinggi. Nah, saat denda menumpuk, jumlah tagihan itu semakin besar dan mulailah muncul stres, tekanan mental, dan juga akhirnya masalah keuangan yang sulit diselesaikan. Nah, beberapa yang harus mengambil pinjaman lain untuk menutupi tagihan pay later yang pada akhirnya memperburuk kondisi finansial mereka. Nah, salah satu masalah terbesar dari penggunaan pay later ini adalah perilaku konsumtif yang tidak didasari. Nah, banyak orang yang menggunakan pay later itu karena bukan kebutuhan mereka, tetapi juga karena dorongan emosional seperti keinginan untuk mengikuti sebuah tren, menghilangkan stres, dan juga sekedar tidak ingin ketinggalan promo saja. Nah, fenomena ini dikenal dengan emotional spending. Nah, atau pembelian yang dilakukan berdasarkan emosi, bukan kebutuhan. Nah, ketika seseorang itu membeli barang untuk mencari kesenangan sesaat, seringkali keputusan itu tidak dipikirkan dengan matang. Nah, setelah barang itu sampai, kesenangan itu hilang, tetapi cicilan tetap harus dibayar. Nah, masalah berikutnya yaitu mental accounting. Nah, di mana seseorang itu memisahkan tagihan-tagihan dalam berbagai kategori. Nah, keuangan dapat menghitung total pengeluaran secara menyeluruh. Nah, banyak orang yang mampu membayar karena tagihan pay later hanya terlihat seperti cicilan kecil per bulan. Padahal jika pengguna memiliki beberapa layanan pay later sekaligus, cicilan kecil dari berbagai aplikasi dapat menumpuk menjadi jumlah yang besar. Nah, misalnya itu seseorang memiliki cicilan 150.000 atau satu aplikasi 200.000 di aplikasi lain dan 300 di platform berbelanja tertentu. Jika dihitung secara terpisah, jumlah itu tampak ringan, tetapi ketika digabung, total itu bisa mencapai lebih dari separuh pendapatan bulanan seseorang. Nah,
dalam beberapa kasus, pay later itu digunakan sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kondisi ini itu dapat terjadi ketika seseorang itu sedang mengalami kesulitan keuangan, misalnya itu setelah kehilangan pekerjaan ataupun menghadapi pengeluaran yang mendadak. Nah, walaupun secara praktek pay later itu bisa membantu dalam kondisi tertentu, penggunaan semacam ini justru punya resiko yang tinggi. Nah, ketika pendapatan tidak stabil atau tidak cukup untuk memenuhi cicilan, pengguna bisa saja terjerumus dalam lingkaran utang ataupun sulit untuk keluar. Nah, pay later itu juga dapat memberi dampak psikologis yang besar. Pengguna yang terus-menerus dihantui oleh tagihan cenderung mengalami stres, kecemasan, dan juga gangguan tidur. Nah, mereka juga merasa tertekan setiap kali menerima notifikasi pengingat pembayaran. Nah, kondisi mental yang tidak stabil ini dapat membuat seseorang itu mengambil keputusan finansial yang lebih buruk lagi, seperti membuka layanan pay later yang baru untuk membayar tagihan yang lama atau meminjam uang dari teman dan keluarga mereka. Nah, ketika hal ini terjadi, masalah finansial itu bisa merubah menjadi masalah sosial dan juga emosional mereka. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.